Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya bi taqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون Hada min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan puja dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat, limpahan nikmat, muwafaqah daripada Allah, mengantarkan kita pada hari ini di tanggal 3 Mei, satu hari dari hari pendidikan nasional. 24 Syawal. Andaikan kita belum berpuasa Syawal, masih punya kesempatan 6 hari lagi di bulan Syawal. Janji Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh, ditambah 6 hari di bulan Syawal, sama pahalanya dengan dia puasa setahun. Itu janji Rasulullah. Berbahagialah orang-orang yang telah melaksanakan puasa Syawal 6 hari dan masih sempat satu periode lagi, satu kali lagi atau 6 hari lagi di bulan Syawal kita puasa sunnah. Mari kita laksanakan. Salawat berangkat salam kita sanjungkan akhir hayat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hayat di kandung badan sunnah beliau kita amalkan dan selawat kita panjatkan. Insyaallah pada hari kiamat nanti syafaat beliau kita dapatkan. Amin, amin, amin rabbal alamin. Kaum muslimin sidajwa rahimakumullah. Dalam Al-Quranul Karim Allah mengabadikan nama surat Al-Quran ada 5 nama binatang.
Lot 5 gelar binatang Allah abadikan menjadi nama surat Al-Quranul Karim. Yang pertama surah Al-Baqarah. Yang kedua surat An-Nahlu atau lebah. Al-Baqarah lembu betina, An-Nahlu lebah. Yang ketiga An-Namlu semut. Yang keempat Al-Ankabut laba-laba. Yang kelima Al-Fil yaitu gajah, surat gajah. Ada 5 gelar binatang Allah abadikan menjadi nama surat Al-Quran. Pada hari ini kita bukan membahas tentang Al-Baqarah, bukan tentang lembu betina. Pada hari ini kita tidak membahas tentang An-Nahlu atau lebah. Bukan An-Namlu tentang semut, bukan Ankabut tentang laba-laba, dan bukan Al-Fil tentang gajah. Yang kita bahas adalah tentang tipe seorang pemimpin yang diabadikan dalam surah An-Namlu. Yang kita bahas bukan semut tentang semut, tapi ada tipe pemimpin dalam surat semut. Di bagas surat semut ni, Lot tipe pemimpin diabadikan Al-Quran untuk kita tiru, yakni kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan apa ceritanya? Dalam surah An-Namlu ayat 40 Allah mengkabarkan kepada kita bahawa, singkat cerita, begini Nabi Sulaiman bagi kabar bahawa kerajaan lain dipimpin seorang wanita bernama Ratu Balqis. Beliau ingin berjumpa dengan perempuan ini. Maka beliau mengundang perempuan itu untuk datang ke sana beliau. Namun sebelum sampai di sana beliau panggil para tentera, baik jin dan manusia pada waktu itu. Hai kita Nabi Sulaiman. Hai tenteraku jin dan manusia. Siapa di antara anda yang mampu memindahkan istana Ratu Balqis ke tempat saya ini? Jadi kira-kira dia cakap Melayu kita bahas. Tunjuk Jun Aprit, saya wahai Raja Sulaiman. Saya mampu memindahkan itu. Ketera-rekahnya, sebelum anda berdiri di tempat duduk anda, itu sudah sampai kemari. Aneh tapi nyata. Malu candi kita Nabi Sulaiman melawan sudi. Nunjuk orang yang ahli ilmu dari Alkitab. Saya wahai Nabi Raja Sulaiman. Tahu ketera mau kepindahkan. Sebelum terbuka kedip mata anda sudah pindah istana itu kemari. Bukan Nabi Sulaiman kesemata idah sida mau istana kau pindah bekas sida. Astagfirullah, nauzubillah. Sebuah mukjizat yang luar biasa. Jadi pertanyaan adalah, banggakah Nabi Sulaiman punya angkatan perang semacam ini? Banggakah Nabi Sulaiman dengan pindah istana itu ke istana beliau? Tidak. Nabi Sulaiman berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru ang akfuru. Pindahnya istana Ratu Balqis ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana kehebatan saya. Ia kena kehebatan tenteraku, ia kena kehebatan Allah, ia kena kehebatan jeperit, tapi ini karunia Allah. Kai liyabluwani aashkuru am akfuru. Untuk menguji saya, kata Nabi Sulaiman. Apakah saya pandai bersyukur kepada Allah atau ingkar akan nikmatnya? Ini pertanyaan besar. Memang kita tidak sehebat Nabi Sulaiman. Memang kita tidak sekaya Nabi Sulaiman. Memang kita tidak penguasa sebagai Nabi Sulaiman. Tapi juga kita punya kelebihan. Terkadang kita punya ilmu disebut dengan ilmuwan. Terkadang kita punya harta disebut dengan hartawan. Dan segala macam yang kelebihan kepada kita. Jangan pernah terlintas di hati kita kerana itu kehebatan kita. Calon jadi caleg gak menang. Calon jadi kepala pengulu, jadi kepala desa gak menang. Menjadi ender gak menang, menjadi gak dapat. Jangan pernah terlintas di hati kita itu kerana kehebatan kita. Itu karunia Allah.
Kaikan Tuhan bantu untuk kita syukuri atau kita ingkar akan itu. Nah, ini di surah Ibrahim ayat 7 Allah mengatakan, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, pasti ku tambah. Ini janji Allah. Tapi kalau kamu ingkarkan nikmatku, tunggu. Ajaku sangat pedih. Ini pengakuan kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, sendahnya, boleh kelebihan Tuhan bantu. Boleh karunia Allah bantu. Tapi terkadang kita kurang bersyukur dengan hal itu. Maka datanglah cobaan. Bagi karunia Allah tong bantu, lupa kita bersyukur. Tapi bagi kau cobaan mengeluh sepanjang masa ini kehidupan kita pada. Oleh karena itulah kehebatan Nabi Sulaiman adalah dengan dia punya kuasa sehebat itu, dia kayaknya punya sehebat itu, tapi hati beliau tetap bersyukur kepada Allah bahwa semua itu bukan kehebatannya, tapi merupakan rahmat karunia dari Allah untuk menguji beliau. Timbul pertanyaan lain. Nabi Sulaiman ini konglomerat dunia, tidak ada tandingannya dalam kehidupan kaya bayak Nabi Sulaiman. Tapi ada konglomerat lain. Siapa itu? Qarun namanya. Qarun itu digambarkan bahwa sangkin bayaknya Qarun tidak mampu anak kunci perbendaharaan hartanya. Anak kuncinya bukan kuncinya, anak kuncinya dipikul oleh 70 ekor yang unta yang besar-besar. Jadi anak kuncinya boleh. Tidak mampu 70 ekor untuk mengangkat anak kunci harta perbendaharaan harta Qarun luar biasa. Tapi Qarun mengatakan, innama utitum ala ilmi indi. Harta kenda ku dapat kerana ilmu yang ku miliki. Yang dia berkata Qarun. Jadi dengan kita kap kita hebat lo harta itu kerana kehebatan tu. Oh, ini kan aku mau dagang, mau untung aku dapat kat enda. Ini kan aku mau main kat begini. Ini kan aku mau lobi-lobi kat enda. Enda Qarun. Semua kita tahu. Kerana kalak metua, kai ujung kehidupan Qarun. Ujungnya adalah laghashafa fil ardi. Dia ditelan oleh bumi, harta dan karun terbenam ke dalam tanah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah negara kita merupakan titiran permata di Khatulistiwa. Aceh Tenggara merupakan sebuah negeri metua yang terkadang tidak dipunyai oleh negeri lain. Oleh karena itu perlu kita bersyukur kepada Allah. Kerana sesungguhnya dengan rasa syukur itu derah bantu rahmat bersyukur kepada Allah itu kebaikan. Sebaliknya, derah bantu musibah kita bersabar itu suatu kebaikan. Umat Muhammad itu tidak terlepas daripada kebaikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bikum ya dzikril hakim. Innaka laminal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa huwal ghafurur rahim.